Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pencobaan Kedua, Menjatuhkan Diri dari Bait Allah. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius pasal 4 mencatat bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pencobaan pertama iblis terhadap Tuhan berhubungan dengan perkara makan, berkaitan dengan kehidupan manusia. Pencobaan kedua berkaitan dengan kesombongan dalam agama. Matius pasal 4 ayat 5 sampai 6 berkata, "Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.'" Kemudian ayat 7, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Mari kita perhatikan beberapa butir penting dalam pencobaan kedua ini. Pertama, firman Alkitab tidak seharusnya dikutip dengan sembarangan. Pada pencobaan pertama, Tuhanlah yang mengutip firman untuk menanggulangi iblis. Pada pencobaan yang kedua, iblislah yang mengutip firman, dan Tuhan menjawabnya dengan mengutip firman Tuhan kembali. Apa yang Tuhan tunjukkan di sini adalah pertama kali dirinya mengutip firman disebabkan Allah telah memberikan firman kepadanya. Tetapi pada kali kedua, karena Allah tidak memberikan firman, maka jika ia menjatuhkan dirinya, ini berarti ia telah mencobai Allah. Sesungguhnya memiliki iman adalah melakukan seturut apa yang Allah katakan. Mencobai Allah adalah memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika Allah tidak mengatakannya. Iman hanya memiliki satu prinsip. Allah telah mengatakannya, karena itu aku mempercayainya. Hal yang kedua, kita tidak seharusnya memamerkan diri kita sendiri dalam perkara agama. Dalam pencobaan kedua ini, iblis membawa Tuhan ke bubungan bait Allah. Bubungan bait Allah ini adalah bagian yang menonjol, mirip sayap di samping kanan dan kiri beranda depan bait Allah. Bagian ini lebih tinggi daripada bait Allah itu sendiri. Iblis meminta Tuhan Yesus untuk memamerkan bahwa Dia adalah anak Allah melalui menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah itu. Dan malaikat-malaikat Allah akan diperintahkan untuk menatang Tuhan dengan tangannya, sehingga kaki Tuhan tidak terantuk batu. Jika Tuhan benar-benar melakukan mujizat ini, maka banyak penganut agama Yahudi dapat menyaksikannya dan mempercayainya. Iblis sering mencobai kita dengan pemikiran untuk melakukan hal-hal yang berbau mujizat, hal-hal yang spektakuler dalam agama untuk memamerkan diri sendiri, untuk memegahkan diri sendiri. Sesungguhnya Allah mau demi tanda ajaib, tanda mujizat, membuktikan dirinya sendiri, membuktikan bahwa Dialah Allah. Tetapi Allah tidak mau manusia mempertontonkan atau memamerkan tanda ajaib demi kepentingan diri sendiri. Karena Allah adalah Allah, maka Dia hanya mau melakukan apa yang dikehendakinya sendiri.
Dia tidak mau melakukannya menurut kemauan manusia. Hal yang ketiga, kita tidak seharusnya mencobai Tuhan Allah kita. Kata mencobai dalam ayat 7, dalam bahasa Yunaninya berarti mencobai dengan berlebihan, menguji secara habis-habisan. Iblis mencobai Tuhan Yesus untuk menerapkan pada dirinya janji firman Tuhan tanpa berpegang pada prinsip dan jalan Allah. Iblis ingin Tuhan Yesus menguji habis-habisan, mencobai dengan berlebihan, apakah janji Allah dapat dipercayai atau tidak. Namun, jika Tuhan benar-benar menjatuhkan dirinya saat itu, maka ia juga sombong menerapkan janji-janji Allah dengan sembarangan menurut kemauan diri sendiri. Apabila kita ingin mengalahkan musuh, saudara-saudara, kita harus rela tidak menjadi apa-apa dan tidak menjadi siapa-siapa. Jangan pernah melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kita ini mampu, kita ini hebat. Sesungguhnya kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, Kristus itulah segala sesuatu kita. Jika kita mengambil kedudukan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita akan mengalahkan pencobaan iblis. Tuhan Yesus mengatasi iblis sang penggoda itu dengan tidak menerima usulnya untuk mencobai Allah. Tuhan Yesus berkata pada iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Filipi pasal 3 berkata, "Karena kita inilah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah." Puji Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan Kristus adalah segala sesuatu kita. Kita tidak mau mencobai Tuhan Allah kita menurut pemikiran kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami yang mudah keliru mengutip firman-Mu, sehingga kami sering jatuh dalam pencobaan untuk memamerkan diri kami sendiri dalam perkara rohani. Tuhan, jagalah kami, supaya kami sadar kami bukan apa-apa, dan Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami rindu untuk selalu bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.